Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti kasus pembunuhan MAHM9, anak petinggi PKS Kota Serang, sebut pengakuan pelaku belum jadi bukti. Sebelumnya, tim gabungan menangkap HA30 saat mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Rois, di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia mencuri sejumlah barang-barang berharga di rumah Haji Maman. Menanggapi hal itu, Reza Indragiri menyebut pengakuan pelaku pencurian belum otomatis menjadikannya pelaku pembunuhan, mengingat motif dan kondisi psikologis keduanya sangat berbeda. Diketahui, kasus pembunuhan MAHM sempat mengejutkan warga Kota Cilegon. Anak dari seorang petinggi PKS, Maman Suherman, ditemukan meninggal dunia di kediamannya yang berada di Kompleks Bukit Baja Sejahtera, BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, pada Selasa 16 Desember 2025. Kekerasan yang dialami korban membuat kasus ini menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, HA, yang kemudian disebut polisi sebagai pelaku, tertangkap warga saat diduga mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon 2 periode, Rois Yudin Sayuri. Penangkapan ini memicu pertanyaan mengenai motif dan konsistensi tindakan pelaku, karena di lokasi pembunuhan sebelumnya tidak ditemukan adanya unsur keuntungan material dari aksi kejahatan. Tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah anggota PKS. Rumah itu merupakan TKP pembunuhan. Tapi orang yang polisi sebut sebagai pelaku pembunuhan itu kini ditangkap saat sedang berusaha mencuri di rumah anggota DPRD Kota Cilegon. Dua kejadian ini memiliki motif berbeda, dan kondisi psikologis pelaku pasca melakukan tindakan ekstrim seperti pembunuhan bisa membuat perilakunya tidak mudah diprediksi. Sambungnya, ahli ini juga mengingatkan resiko coerced false confession, yakni pengakuan palsu yang muncul akibat tekanan atau interogasi langsung setelah penangkapan. Reza menekankan pentingnya polisi untuk menyiapkan dua alat bukti yang jelas, seperti DNA, sidik jari, atau bukti fisik lain, agar proses hukum tetap proporsional dan akurat. Begitu cepatnya polisi mengumumkan pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Terindikasi kuat itu bersumber dari pernyataan si pelaku pencurian saat diinterogasi awal oleh polisi. Katanya, hingga saat ini, pihak kepolisian masih menindaklanjuti kedua kasus tersebut secara terpisah, yakni kasus pembunuhan anak PKS dan dugaan pencurian di rumah Rois Yudin Sayuri. Pakar forensik menegaskan agar proses hukum berjalan profesional, menghindari tekanan terhadap pelaku, dan memastikan setiap klaim didukung fakta sebelum diumumkan ke publik. Saya mendukung polisi mengungkap kasus pembunuhan dan kasus pencurian di dua lokasi tersebut. Tapi sekedar mengingatkan, proses hukum tidak cukup mengandalkan pengakuan si pelaku pencurian, katanya. Apalagi jika ia mengalami guncangan pasca ditangkap polisi di TKP pencurian, maka keterangan seketika yang keluar dari mulutnya tidak serta-merta layak dipercaya. Tambahnya, menurut pandangannya, pelaku ditangkap sesaat setelah melakukan dugaan pencurian dalam kondisi psikologis yang masih syok atau terguncang. Dalam kondisi syok, pelaku dicecar pertanyaan oleh sekian banyak polisi sesaat setelah diamankan dari TKP pencurian. Apalagi jika cecaran pertanyaan disertai dengan kekerasan, ujar Reza. Ia menilai perlakuan polisi justru bisa menjadi latar belakang bagi pelaku pencurian untuk mengaku-ngaku sebagai pelaku pembunuhan, meskipun kenyataannya belum terbukti. Karena resiko itu, Reza menekankan, walau polisi sudah mengumumkan klaim ke publik, proses hukum tetap harus didukung minimal dua alat bukti agar pelaku pencurian bisa diproses secara sah sebagai tersangka pembunuhan. Merekayasa cerita, menanam bukti atau menyalahgunakan posisi terhadap pelaku pencurian harus dihindari agar kasus bisa terungkap secara profesional dan adil. Semoga polisi bekerja proporsional, prosedural, dan profesional agar dua peristiwa pidana tadi terkuak dan berproses hukum sesuai ketentuan dan kenyataannya, pesan Reza. Berdasarkan pengakuan pelaku,
Ia mencuri sejumlah barang-barang berharga di rumah Haji Maman. Barang-barang berharga tersebut diketahui disembunyikan di bawah pot bunga di area rumah mewah milik seorang anggota DPRD Cilegon. Ada jam, emas-emas, ungkap HA saat diinterogasi penyidik sesaat setelah ia ditangkap atas kasus pencurian di rumah anggota dewan tersebut. Dalam penangkapan, penyidik mencecar pelaku mengenai lokasi spesifik penyimpanan barang jarahannya. "Kamu sembunyiin di mana?" tanya penyidik. "Di bawah pot warna hitam dekat pembuangan air AC itu," jawab pelaku dengan nada rendah. Berdasarkan petunjuk tersebut, tim gabungan kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa tas berisi berbagai barang mewah hasil rampokan. Perhiasan emas hingga jam tangan mewah tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik hitam yang terkubur di dalam pot bunga untuk mengelabui petugas. Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid mengatakan, HA ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten, Jumat. HA diringkus saat melakukan aksi pencurian di rumah Roy Syudin Sayuri yang berada di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus. Jadi, informasi dari pembantu yang ada di rumah tersebut, sekitar pukul 11.55 WIB, melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di ruang tamu, kata Firman kepada tribunbanten.com, Sabtu 3 Januari 2026. Menyadari aksinya diketahui, pelaku langsung panik dan mengejar ART tersebut sambil mengancam. Pelaku bahkan membawa senjata tajam jenis pisau. Beruntung, ART tersebut berhasil keluar dari rumah melalui pintu samping. Dia berteriak, kemudian pelaku mengancam menggunakan pisau, tetapi pembantu itu berhasil melarikan diri. Setelah itu, warga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek, ungkapnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas piket Polsek Cilegon bersama personel Bantuan Kendali Operasi atau BKO Brimob yang sedang berjaga langsung menuju lokasi kejadian perkara. Sekira pukul 13.15 WIB, petugas gabungan melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap ruangan dan area rumah. Pelaku akhirnya berhasil diamankan saat bersembunyi di bawah kolong mobil milik pemilik rumah yang terparkir di garasi. Selanjutnya, Resmob Polres Cilegon dan Resmob Polda Banten yang dipimpin Kasubdit Polda membawa pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah diperiksa, ternyata pelaku ini juga yang melakukan aksi pembunuhan di BBS 3, tutup Firman. MAHM ditemukan tewas di rumah mewah yang berada di perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS, Kota Cilegon, Selasa 16 Desember 2025. Peristiwa itu diketahui sekira pukul 14.20 WIB saat ayah korban, Maman, menerima telepon darurat dari anak keduanya berinisial D.